Selamat datang di Aspedia. Sekarang kita memasuki Aspedia episode 13. Pada episode ini, aku akan menceritakan seluruh kisah salah satu karakter di anime One Piece, yaitu Alvida. Alvida merupakan seorang kapten bajak laut. Setelah kekalahannya, dia beraliansi dengan Buggy hingga saat ini. Alvida juga dijuluki sebagai Iron Mask karena dia bertarung menggunakan gada besar atau kanabo. Dia adalah seorang wanita yang berbadan gemuk dan memiliki jerawat yang sangat banyak di wajahnya. Dia merupakan orang yang sangat pemarah dan senang untuk dipuji, sehingga kalau ada orang lain yang berkata tentang keburukannya, dia akan sangat marah dan akan menghantamnya dengan gada. 2 tahun yang lalu, Alvida membentuk bajak lautnya dan meneror Es Blue. Ketika secara tidak sengaja, Alvida menemukan seorang anak laki-laki bernama Kobe yang sedang memancing. Alvida mengambil perahunya untuk menuju kapalnya dan menangkapnya. Dia memaksa untuk menjadi anak buahnya karena anak tersebut memiliki pengetahuan tentang lautan yang cukup banyak. Akhirnya anak itu menerimanya karena takut akan ancaman dari Alvida. 2 tahun setelah penangkapan Kobe, Alvida beserta bajak lautnya akan merampok sebuah kapal milik orang kaya. Ketika awak kapal orang kaya tersebut sedang mengawasi keadaan di lautan, dia sangat terkejut ketika melihat sebuah kapal bajak laut yang muncul di balik batu. Kemudian Alvida menembak kapal tersebut sehingga terjadi kekacauan di sana. Di kapalnya, Alvida bertanya kepada Kobe, siapakah orang yang tercantik di lautan? Kobe menjawab dengan takut bahwa itu adalah Alvida, dan dia tertawa lalu memerintahkan anak buahnya untuk mendekati kapal orang kaya tersebut. Ketika kapal Alvida telah dekat, anak buahnya masuk ke kapal orang kaya tersebut. Tetapi Kobe tidak berani untuk menyeberang. Akhirnya dia ditendang dan Alvida pun juga menyeberang dengan cara melompat. Setelah mengumpulkan kemudian mengancam seluruh penumpang kapal, mereka berpencar untuk menjarah harta di kapal tersebut. Kobe menemukan tong di ruang memasak. Dia mengira itu adalah minuman dan ingin membawakannya kepada Alvida. Di tengah perjalanan, Kobe dicegat oleh anak buah Alvida yang lain. Mereka memaksa untuk membukanya. Ketika hendak dibuka, di tong itu keluarlah Luffy. Secara tidak sengaja memukul salah satu anak buah Alvida. Kemudian sisanya menyerang Luffy, lalu berhasil dikalahkan. Akhirnya mereka lari dan melaporkan hal itu kepada Alvida. Tak berapa lama, akhirnya Alvida berhasil menemukan mereka. Alvida memperhatikan Luffy, kemudian mengatakan bahwa dia bukanlah Zoro, seorang pemburu bajak laut. Lalu beralih memandang Kobe, menanyakan kepadanya siapakah wanita tercantik di lautan. Ketika Kobe belum selesai menjawab, Luffy memotongnya dan balik bertanya, siapakah nenek gendut yang jelek tersebut? Semua pun terkejut, termasuk Alvida. Hal itu menyulut amarahnya dan dia menyerang Luffy. Luffy dan Kobe keluar menuju di kapal. Di sana mereka diserang oleh anak buah Alvida, tetapi bisa dikalahkan oleh Luffy. Kemudian muncul Alvida di belakang mereka. Ternyata dia mengetahui bahwa Luffy adalah pemakan buah iblis. Akhirnya Kobe berani mengatakan kebenaran tentang Alvida, bahwa dia adalah orang yang terjelek di lautan dan impiannya untuk menjadi angkatan laut. Karena itu Alvida marah dan menyerang Kobe, tetapi berhasil ditahan oleh Luffy. Kemudian dia dipukul Luffy dengan Gomu-Gomu no Pistol sehingga terpental ke lautan. Akhirnya Alvida kalah. Setelah kekalahannya, dia pergi meninggalkan krunya dan mulai mencari Luffy untuk membalas dendam. Di tengah perjalanan, dia berhasil mendapatkan buah iblis yang bernama Sobi Sobinomi. Buah iblis ini mempunyai kekuatan yang membuatnya bergelincir dan membuatnya menjadi orang yang sangat cantik. Di samping itu, dia juga memiliki tubuh yang langsing. Setelah dia mengetahui kekalahan Buggy dari Luffy, dia berencana mengajak Buggy untuk membalas dendam bersama, lalu pergi mencarinya. Di sebuah pulau, dia menemukan Buggy yang ingin meninggalkan pulau tersebut. Sialnya, Buggy diserang oleh kepiting besar. Dia berhasil menyelamatkan Buggy dan membawa bersamanya. Kemudian dia menunjukkan poster buronan dan bertanya kepada Buggy apakah mengenal orang tersebut. Buggy mengiyakan. Lalu dia bernegosiasi dan akhirnya sepakat untuk membalaskan dendam mereka kepada Luffy. Sebelum mereka mencari Luffy,
Bagi harus mencari para krunya yang terpisah sewaktu mereka dikalahkan. Akhirnya Alpida dan Bagi berhasil menemukan kapal bajak laut Bagi. Mereka berlabuh di sana untuk mencari para krunya, tetapi yang mereka temukan hanyalah kuburan dari Bagi. Ternyata di situ masih ada 2 kru Bagi yang tak sadarkan diri. Dari situ mereka mengetahui bahwa mereka diculik oleh Soko Komate, Soko asli pulau itu. Kemudian mereka bergegas ke sana untuk menyelamatkan mereka. Setelah pertarungan selesai dan semuanya selamat, Bagi memperkenalkan Alpida kepada krunya. Lalu mereka berlayar dengan tujuan untuk mencari Luffy. Di Pulau Lockton, yaitu pulau kelahiran dan eksekusi Roja, Alpida dan Bagi bersama krunya berpencar mencari dan akhirnya berhasil menemukan Luffy. Alpida berbincang dengan Luffy yang berada di tempat eksekusi. Dia mengingatkan Luffy tentang kejadian dahulu, tetapi Luffy tidak ingat lagi karena penampilan Alpida yang sudah berbeda. Alpida membanggakan diri dengan menanyakan kepada orang di alun-alun siapa wanita tercantik di lautan. Semua orang mengatakan dialah yang tercantik. Alpida mengingatkan Luffy lagi bahwa dialah orang yang berani memukulnya dan dia ingin memiliki Luffy, tetapi Luffy menolaknya. Tak selang berapa lama, pihak keamanan setempat datang dan ingin menangkap mereka. Tanpa terduga, pancuran di situ hancur terkena serangan dari Bagi dan mengenai Alpida. Tetapi bongkahan itu tergelincir dari Alpida. Ternyata itu adalah kekuatan dari buah iblis Alpida, yaitu Sobe Sobe no Mi. Setelah Bagi menyebut nama Alpida, Luffy menyadarinya, tetapi dengan sosok wanita yang gendut, dan dia masih tidak percaya. Kemudian Alpida mengatakan bahwa ia pemakan buah iblis dan memberitahu kekuatannya. Dia juga mengatakan telah bergabung dengan Bagi. Ketika Luffy berhasil dipasung oleh anak buah Bagi, mengatakan bahwa ini adalah akhir dari pencariannya, dan Alpida memberi perintah kepada krunya untuk mengamankan acara eksekusi. Waktu eksekusi semakin dekat, cuaca pun semakin mendung, tanda akan hujan. Ketika Bagi akan mengeksekusi Luffy, tak terduga petir besar menyambar pedang yang digunakan Bagi. Atas kejadian itu membuat Alpida dan krunya terkejut, apalagi mereka melihat Luffy selamat atas kejadian tersebut. Dari kejadian itu, Smoker, kolonel angkatan laut, dan juga penjaga tempat itu memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkap semua bajak laut. Alpida dan Bagi beserta krunya yang tersisa melarikan diri dari aula, tetapi berhasil ditangkap oleh Smoker dan ditembak dengan jaring batu laut. Tapi kejadian tak terduga pun muncul. Angin yang kencang menimpa Lockton dan berhasil melepaskan ikatan dari Alpida dan lainnya. Akhirnya mereka bisa melarikan diri. Sewaktu di kapal, Alpida menanyakan kepada Bagi mereka akan kemana. Bagi mengatakan akan ke Grand Line untuk mengikuti Luffy. Setelah kegagalan mereka mencari harta karun, mereka melanjutkan perjalanan di Grand Line. Alpida yang telah bergabung bersama Bagi bertemu dengan Ace. Alpida hanya duduk dan mendengarkan cerita Bagi tentang Ace, bahwa dia adalah bawahan Shirohige. Kemudian mereka lanjut berpesta. Setelah penangkapan Ace oleh Kurohige dan diserahkan kepada angkatan laut, para kru Bagi berlayar ke Impel Down untuk menyelamatkan kapten mereka. Karena Bagi tertangkap ketika salah memasuki gua untuk mencari harta karun. Kemudian Alpida mengatakan kepada mereka bahwa itu merupakan hal yang mustahil, karena penjara Impel Down adalah penjara terkuat dan merupakan suatu keajaiban untuk keluar dari sana. Kemudian dia mengambil alih pimpinan di kapal tersebut karena Bagi tidak ada. Setelah perang besar Marineford berakhir, di Grand Line, sebuah pulau kecil, Alpida dan krunya telah bertemu Bagi. Mereka sangat senang. Kemudian di sebuah bangunan, Alpida dan Bagi membicarakan tentang harta karun yang diberikan Luffy. Kemudian Alpida memberitahunya tentang surat kabar yang memuat Luffy. Tak berapa lama, Mr. Tree datang membawa kabar dari pemerintah dunia. Sesudah kejadian di Dressrosa, di sebuah pulau dunia baru yang bernama Pulau Karaibahai, Alpida bersama dengan yang lain membangun sebuah perusahaan di bawah pimpinan Bagi, yaitu perusahaan pengiriman Bagi. Dan sekarang Bagi telah menjadi Shichibukai. Alpida kemudian mengomentari tentang salah satu anggota yang ingin keluar. Dia mengatakan tidak ada pengaruhnya kalau yang keluar hanya satu orang. Mereka masih mempunyai 4 orang lainnya. Tetapi kru Bagi mengatakan mereka akan keluar semuanya. Setelah terjadinya rapat reverie dan penghapusan sistem Shichibukai, Bagi sebagai anggotanya telah dikepung oleh angkatan laut yang berencana menangkapnya. Alpida hanya bersembunyi di dalam baju besar Bagi. Bagi memerintahkan kepada semua untuk bertarung. Setelah kekalahan Kaido dan Big Mom di Wano, tersebar di surat kabar bahwa Bagi telah menjadi Yonko. Secara otomatis, Alpida menjadi orang yang berpengaruh di lautan karena dia selalu bersama Bagi. Dan cerita Alpida berakhir sampai di sini. Sampai di sini dulu untuk episode kali ini.
Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Aspedia mohon undur diri.